Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfana Subha Azizah dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri. Di video sebelumnya saya telah membahas penyelesaian soal dari tugas di PPT 115 dan sekarang saya akan membahas penyelesaian soal dari buku Giancopris yaitu soal nomor 11.64. Oke, langsung saja kita ke soalnya. A liquid feed of 100 kmol per hour of benzene toluene at boiling point contains 55 mol% benzene and 45 mol% toluene. It is being distilled at 101.32 kPa pressure to give a distillate with XD 0.98 and a bottom of XV 0.04. Using a reflux ratio of 1.3 times the minimum and the enthalpy concentrate method. Do as follows. A. Determine the theoretical number of trays needed. B. Calculate the condenser of the boiler heat loads. C. Determine the minimum number of theoretical trays at total reflux. Jadi di soal ini diketahui liquid feed-nya atau F-nya itu adalah 100 kmol per jam benzene toluene di boiling point dengan 55% mol benzene dan 45% mol toluennya. Untuk tekanannya adalah 101,32 kPa, terus XD-nya 0,98, XV-nya 0,04, terus untuk reflux rasionya adalah 1,3 dari minimumnya, rasio minimumnya. Terus yang ditanyakan adalah jumlah stage yang dibutuhkan saat teoritisnya. Terus yang kedua, beban panas di kondensor sama di reboilernya. Terus yang ketiga adalah jumlah stage minimum pada total refluxnya. Ya, ini saya tulis ulang lagi. Untuk F-nya 100 kmol per jam, untuk XF-nya adalah 0,55, untuk XD-nya 0,98, XV-nya 0,04, tekanannya 101,32, Q-nya 1 karena dia boiling point, untuk RM-nya adalah 1,3 dari R, untuk R-nya adalah 1,3 dari R minimumnya. Yang ditanyakan ini jumlah stage secara teoritis, beban panas kondensor boiler, jumlah stage total reflux. Kemudian saya gambarkan diagram alirnya, jadi F-nya 100 kmol, XF-nya yang masuk, terus di sini XD, XV. Oke, langsung saja kita mencari yang A, yang jumlah stage yang dibutuhkan saat secara teoritis. Pertama-tama kita mencari neraca massa totalnya. Dari rumus F sama dengan D plus W. Karena D plus sama W-nya belum diketahui, cuma F-nya aja yang diketahui, kita masukkan nilai F-nya, yaitu 100 kmol per jam tadi. Terus dapatlah persamaan D sama dengan 100 min W. Setelah kita didapatkan persamaan neraca massa totalnya, kita mencari neraca massa komponennya. Dari rumus F dikali XF sama dengan D dikali XD ditambah W dikali XW. F-nya tadi kan sudah diketahui, XF-nya juga sudah diketahui, D-nya dari persamaan neraca massa totalnya tadi, XD-nya juga sudah diketahui, W-nya kita cari, XW-nya adalah 0,04, sudah diketahui tadi. Kemudian dari rumus ini dapatkan nilai W sama dengan 45,744 sekian kilomol per jam. Karena W-nya tadi sudah diketahui, tinggal kita masukkan untuk mencari nilai D-nya dari persamaan neraca massa total tadi. D-nya sama dengan 100 dikurangi nilai W yang sudah dihitung tadi, dan didapatkanlah nilai D-nya 54,25 sekian kilomol per jam. Kemudian kita mencari grafiknya. Di sini adalah equilibrium datanya yang diambil dari buku Giancopris antara benzene dan toluene ini. Terus tinggal kita plotkan untuk membentuk grafik, dan dapatlah grafik yang garis yang warna biru ini. Ini namanya adalah
equilibrium lainnya sudah didapatkan. Nah, karena kita sudah mendapatkan equilibrium lainnya, kita tinggal menarik garis dari titik ujung sampai ujung equilibrium lainnya untuk mendapatkan garis 45 derajatnya. Ini tinggal kita tarik garis, dapatlah garis 45 derajatnya yang warna merah ini, yang warna orange ini. Kemudian kita mencari hilannya. Jadi hilang itu adalah, karena nya tadi adalah sama dengan 1, soalnya dia boiling point. Jadi hilang itu tinggal kita tarik dari XF. Dari XF, terus di sini di 45 derajat lainnya, terus tinggal kita tarik garis lurus. Karena dia sama dengan 1, makanya dia garis lurus. Nah, dapatlah nilai Q-nya yang warna hitam ini. Kemudian setelah kita mencari nilai, setelah kita mendapatkan equilibrium line, 45 derajat line, Q line-nya, kita mencari enriching line-nya. Nah, sebelum kita mencari enriching line-nya, kita mencari R-nya dulu, karena enriching line didapatkan dari intercept. Kita mencari R-nya dulu itu dari persamaan Q tadi, Q line-nya, karena Q-nya kan sama dengan 1, jadi XY. X aksen Y aksennya dapat kita cari dengan cara kita menarik garis perpotongan antara Q-nya tadi, perpotongan Q dengan 45 derajat line, titiknya Q dengan 45 derajat lainnya, tinggal kita tarik garis lurus ke bawah, ya itu didapatkanlah nilai Y aksennya. Kemudian dengan garis Q, perpotongan titik antara Q dengan enriching line, dengan equilibrium line-nya, terus tinggal kita tarik garis ke kiri, didapatlah nilai X aksennya antara 0,7 sama 0,8. Kita ambil tengah-tengahnya jadi 0,75. Karena X aksennya dan Y aksennya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus atau persamaan Rm per Rm plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Nah, didapatkanlah hasil Rm sama dengan 1,15. Karena tadi R-nya sama dengan 1,3 dari Rm, maka tinggal kita hitung 1,3 dari Rm-nya ini, dan didapatkanlah nilai R sama dengan 1,495. Kemudian kita mencari intercept untuk mendapatkan garis enriching-nya. Kita masukkan di persamaan ini untuk mencari intercept, yaitu Y sama dengan R plus 1 sama dengan R per R plus 1 XN ditambah XD per R plus 1. Jadi yang R per R plus 1 ini adalah slope-nya, untuk SD sama dengan R plus 1-nya ini adalah intercept-nya. Karena R-nya tadi kan sudah diketahui dari ini kita hitung sebelumnya, terus XD-nya juga sudah diketahui di soal, tinggal kita masukkan dan didapatlah nilai slope-nya adalah 0,599 sekian, dan intercept-nya didapatkan nilai 0,392 sekian. Tinggal kita tarik garis di grafiknya untuk mencari enriching line-nya. Karena kan tadi intercept-nya adalah 0,39, jadi sekitar sini. Tinggal kita tarik garis sampai dia bersinggungan antara enriching line dan 45 derajat lainnya. Nah, temulah enriching line yang warna kuning ini. Kemudian setelah kita mencari enriching line-nya, kita mencari stripping line-nya. Sama seperti soal sebelumnya, kita bisa mencari stripping line-nya dengan cara mudah tanpa menggunakan rumus, yaitu dengan cara kita menarik garis antara potongan titik dari enriching line-nya dan Q line-nya. Nah, di titik ini ya, tinggal kita tarik garis lurus ke bawah ke XW-nya. Nah, ini dapatlah stripping line-nya yang warna hijau ini. Kemudian untuk mencari jumlah stage-nya, jumlah stage keseluruhannya, tinggal kita tarik garis dari XW ke XD-nya. Nah, didapatkanlah jumlah stage teoritis keseluruhannya adalah 17 stage. Kemudian kita mencari beban panas kondensor dan reboilernya.
sebelum kita mencari beban panasnya, kita mencari L-nya terlebih dahulu. L dari persamaan R sama dengan L dibagi D, dan L sama dengan D dikali R. Nah, terus didapatkanlah nilai L-nya adalah 81,11 sekian kilomol per jam, karena D-nya sudah diketahui dari persamaan neraca massa tadi, total neraca massa komponen tadi, R-nya juga sudah diketahui tadi. Terus setelah kita mencari L dan dapatlah hasil ini, kita mencari P1-nya atau laju alur vapornya. P1 sama dengan L dikali D, L di plus D. P1-nya sama dengan 135,36 sekian-sekian. Karena L-nya tadi kan sudah diketahui dari ini, D-nya juga sudah diketahui dari neraca massa komponennya tadi. Kemudian kita mencari lambda B-nya dulu, karena T0-nya kan sudah diketahui, kita ambil dari T boiling point bensinnya. Terus latent heat dari bensinnya kita pakai yang latent heat yang boiling point-nya ini. Jadi kita tinggal mencari latent heat-nya toluen atau lambda B-nya. Nah, dengan persamaan ini, rumus ini di 11.64 didapatlah lambda B-nya itu adalah 34220,6 kJ per kilogram mol. Kan di sini lambda B itu adalah CPB atau heat capacity toluennya dikali selisih boiling point-nya ditambah dengan latent heat toluen saat boiling point, terus dikurangi sama heat capacity toluen vapor, terus dikalikan lagi sama selisih boiling point. Ini saya tulis ulang tabel 11.6-nya. Nah, didapatkanlah hasil ini 34220,6 kJ per kilogram mol. Kemudian kita menentukan saturated temperature. Karena Y sama dengan XD, Y sama dengan XD, terus XD-nya kan tadi diketahui 0,98. Kita cari T-nya dengan kita membaca pada gambar 11.11. Karena tadi XD-nya adalah 0,98, jadi di sekitar sini. Ini tinggal kita tarik garis ke atas, menyinggung dengan saturated liquid line-nya, terus tinggal kita tarik ke kiri. Nah, didapatkanlah T-nya sama dengan 81,2 derajat Celcius. Dan T-nya tadi kan sudah diketahui, jadi kita bisa menghitung H1-nya. Oke. H1 kita mencari dari persamaan rumus 11.62. Jadi H1 sama dengan fraksi benzen dikali fraksi benzen ini adalah 0,98 tadi. Terus dikali dengan latent heat benzen saat boiling point ditambah dengan heat capacity benzen vapor dikali dengan T min T0 ditambah 1 min fraksi benzennya tadi 0,98, terus dikali sama latent heat toluennya ditambah dengan heat capacity toluen dikalikan lagi dengan T min T0-nya. Nih, udah saya tulis ini ya. Tinggal kita masukkan di rumus ini, dapatlah nilai H1 sama dengan 30994,86 kJ per kilogram mol. Kemudian setelah H1-nya diketahui, kita mencari HD-nya. HD-nya itu adalah XD atau fraksi bensinnya tadi dikali dengan heat capacity liquid benzen dikali dengan T min T0 ditambah 1 dikali fraksi tadi 0,98 dikalikan dengan heat capacity liquid, terus dikali T min T0 ditambah delta H solutionnya ini. Jadi delta H-nya ini adalah heat in solution dan itu biasanya kecil, makanya bisa dianggap 0 dan didapatlah hasil dari HD sama dengan 152
kJ per kilogram mol. Karena HD-nya kan sudah diketahui, kita langsung bisa mencari beban panas di kondensornya. Dengan kita mencarinya dengan persamaan 11,610. Qc sama dengan Q1 dikali H1 min L dikali HD dikurangi D dikali HD. HD-nya sudah diketahui tadi, B-nya sudah kita hitung dari persamaan ini, H1-nya juga sudah diketahui, L-nya sudah diketahui juga, sudah kita hitung sebelumnya, D-nya sudah kita hitung sebelumnya di rancang massa, tinggal kita masukkan ke persamaannya, dan dapatlah nilai IC-nya 4175017 kJ per jam. Ini adalah nilai beban panas di kondensornya. Kemudian untuk kita mencari beban panas di boilernya, kita cari lagi di fraksi bensinnya tadi kan 0,55. Fraksi ya, terus tinggal kita cari di gambar 11T11 ini kan 0,55, jadi di sekitar sini kan 0,55, tinggal kita tarik garis lurus ke atas, terus kita tarik garis ke kiri. Nah, didapatlah T-nya itu 91 derajat Celcius. T0-nya sama dengan yang di atas tadi, yaitu T boiling bensinnya. Terus kita mencari HW-nya dari yang diketahui XW-nya 0,04. Kita tinggal cari pada gambar 11.61 di sini kan XW-nya 0,04, jadi 0,04 di sekitar sini 0,04. 0,04 tinggal kita tarik garis ke atas, terus kita tarik garis ke kiri. Nah, didapatlah hasil HW-nya 4.500 kJ per kilogram mol sekitar situ. Terus setelah HW-nya sudah diketahui, kita tinggal mencari HF-nya. HF-nya itu didapatkan dari XA atau fraksi ini tadi, fraksi W-nya tadi 0,04, terus CPA atau heat capacity liquidnya benzen, terus dikali T min T0 tambah 1 min fraksi molnya ini tadi dikalikan dengan heat capacity liquidnya toluen dikali T min T0 ditambah dengan delta H, sama seperti sebelumnya kita mencari HD, karena H-nya itu biasanya kecil, makanya bisa dianggap 0. Nah, didapatlah nilai HF sama dengan 1650,097. Terus setelah kita mengetahui nilai HF-nya, kita mencari beban panas di reboilernya atau QR-nya. Dengan rumus persamaan 11.617. D QR sama dengan DHD di plus WHW ditambah HC min FHF. D-nya sudah kita hitung sebelumnya, HD-nya juga sudah diketahui dari persamaan sebelum kita menghitung beban panas di kondensor. W-nya juga sudah diketahui, HW-nya juga sudah diketahui ini dari kita membaca pada gambar 11.61. HC-nya juga sudah diketahui sebelumnya, F-nya sudah diketahui di soal, HF-nya yang kita hitung tadi. Nah, dapatlah nilai VR-nya adalah 4224,141 kJ per jam. Jadi untuk nilai untuk soal yang B, beban panas di kondensor sama di reboilernya atau HC dan HR-nya, HC-nya didapat 41750,017 kJ per jam. Ini adalah untuk di HC-nya atau di kondensornya, dan untuk di reboilernya adalah 4224141 kJ per jam untuk beban panas di reboilernya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor C atau soal C.
Karena kan tadi soal C adalah jumlah stage minimum pada total reflux. Nah, di sini. Karena dia jumlah stage minimum pada total reflux, jadi dia dari grafik di atas ini itu diketahui bahwa jumlah stage minimumnya pada total reflux itu adalah 1 stage reboiler dan 6 stage di kolom. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan saya dari video kali ini dan video sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.